imtisaluhu lil ma'murat wajtinabuhu lil manhiyat. Jadi yang dinamakan syariat itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini syariat. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu syariat. Kemudian thariqah. Wa thariqatun akhdun bi akhwatakal wara' wa azibatun kariyadatin mutabattilah. Yakni anna thariqata indahum hiyal akhdhu bil akhwati fi syairil a'mal wa la ya'khudhu bir rukhas kal wara'. Jadi thariqah yang dikatakan oleh Ustaz Jawas ini dikatakan bid'ah dhalalah, muhdas, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Sebelum kita itu suatu amaliyah itu sesat atau tidak, kita perlu tahu definisinya apa, kemudian isinya itu apa, amaliyahnya itu apa, orangnya bagaimana. Thariqah adalah yakni anna thariqata indahum. Thariqah menurut ulama tasawuf adalah melaksanakan syariat dengan lebih hati-hati dalam semua tingkah laku. Diperintahkan Allah itu betul-betul dilaksanakan, yang dilarang betul-betul dijauhi. Itu thariqah. Dan lebih hati-hati dan tidak mengambil hukum yang ringan-ringan. Itu thariqah. Orang-orang thariqah tidak mau mengambil hukum yang ringan-ringan. Ya termasuk ya Wahabi lah. Maksa sunnah yang gampang-gampang yang dilakukan. Apa? Sunnah berjenggot. Dan kemudian jenggot ini jadikan ukuran. Orang yang jenggotnya lebih tebal itu yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih baik. Ya kalau cuma ukurannya jenggot, kucing baru lahir itu sudah berjenggot, berarti lebih utama kucing daripada manusia. Orang yang melakukan syariat lebih hati-hati lagi, lebih ekstra kalau katanya sekarang itu. Apakah ini dhalalah? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu sesat. Saya ulangi, thariqah. Yang dimakan thariqah itu mengamalkan syariat dengan ekstra, dengan lebih digiatkan lagi. Biasanya sholat sunnahnya itu hanya 2 rakaat, ditambahi sholat malamnya, ditambahi dan selain sebagainya. Mencoba tidak mencari keringanan dalam hukum, itu thariqah. Apakah ini dikatakan sesat? Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, al-wara'u arba'u darajatin. Wara' itu ada 4 tingkatan. Adanaha, wara' yang paling bawah, paling rendah itu wara'ul adli, wara' adil. Itu adil. Itu tingkatan wara' yang paling rendah. Ada wa huwa tarku ma yuharrimuhu. Wara' adil ini meninggalkan sesuatu yang memang sudah diharamkan, itu wara'. Asani itu yang kedua, wara'us sholihin, yaitu wara'nya orang-orang soleh. Wa huwa tarku syubhat, tingkat yang kedua yaitu wara'us sholihin, hati-hati di dalam perkara syubhat. Jadi dia tidak mau melakukan yang tidak jelas, yang rancu di antara halal dan haram, baik itu makanan, perbuatan, atau hal lain yang sifatnya syubhat, dia jauhi, tidak mau. Karena syubhat itu bainal halal wal haram. Syubhat itu antara haram dan halal, tidak jelas apakah haram apakah halal. Ini dijauhi oleh orang-orang yang melakukan thariqah. Kemudian as-salisatu wara'ul muttaqin, wara'nya orang-orang yang takwa kepada Allah. Apa wara'ul muttaqin itu? Wa huwa tarku ma la ba'sa fihi makhafatan ma fihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak masalah, takut dipermasalahkan.
Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan hal-hal yang mubah. Boleh sebetulnya dilakukan, tapi dia tidak melakukan karena tidak ada gunanya. Itu waraul muttaqin. Contohnya berbicara. Itu boleh-boleh saja. Tapi banyak bicara berbahaya. Seperti kaum Wahabi bicara tok asal jiplak. Jadi itu penjelasan tentang syariat dan thariqat. Coba mana dolalahnya mana? Dolalahnya mana? Dan di thariqat itu tidak ada dalam ajaran, tidak dicontohkan oleh Nabi. Apanya yang tidak dicontohkan? Warok. Rasulullah warok. Beliau lebih warok, hati-hati. Meninggalkan syubhat lebih, Rasulullah tinggal lebih meninggalkan syubhat. Mana? Ayo. Orang-orang Wahabi ini, mana? Di mana letak kesesatannya thariqah? Saya ulang, thariqah itu menjalankan syariat dengan ekstra. Lebih hati-hati. Tidak menjadi hukum yang ringan-ringan. Untuk hakikat kita lanjut. Insyaallah kalau oleh Allah masih diberi umur panjang, kita lanjut ke hakikat. Apa hakikat itu? Yang penting Anda Wahabi paham dulu apa itu thariqah. Hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.